Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lingkar Perspektif. Baik, pada video kali ini kita akan membahas terkait topik bagaimana cara agar memiliki banyak teman. Mungkin ada sebagian kita yang sangat mudah untuk mendapatkan sebuah teman karena privilege yang kita miliki. Misalnya kita terlahir dari keluarga yang kaya, orang tua kita adalah orang yang berpangkat atau orang yang memiliki jabatan tertentu dalam status sosial, kemudian mungkin saja kita memiliki dalam hal kelebihan fisik sehingga kita mudah untuk membangun relasi atau mendapatkan teman. Nah, tapi bagaimana cara bagi seseorang yang mungkin biasa-biasanya bukan atau berasal dari latar belakang yang biasa saja, tidak memiliki privilege tertentu, mungkin orang-orang yang seperti ini sulit untuk mendapatkan sebuah relasi atau teman, sulit juga membangun sebuah networking dengan orang lain. Nah, poin ini yang harus kita bahas sebenarnya. Kita ketahui bahwa networking itu sangat penting. Networking itu menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan seseorang. Tetapi terlepas dari apapun privilege yang dimiliki, kita sebenarnya memiliki kemampuan untuk apa? Untuk memiliki teman yang banyak. Asalkan kita memiliki yang namanya prinsip-prinsip dasar yang harus kita bangun dalam relationship. Sebenarnya ada beberapa cara atau prinsip yang harus kita terapkan agar kita bisa mendapatkan banyak teman. Prinsip yang pertama atau cara yang pertama adalah jadilah orang yang royal. Nah, orang yang royal di sini tidak hanya royal secara materi. Royal di sini adalah bagaimana kita memiliki sesuatu hal yang dapat kita berikan kepada orang lain. Saya garis bawahi bukan hanya materi ya. Misalnya kita bisa dengan memberikan sumbangsih tenaga, sumbangsih bantuan, kita berikan senyuman, kita membantu apa yang dapat kita bantu kepada orang lain, kita melayani orang lain dengan sebaik-baiknya tanpa terlepas dari berapapun material yang kita miliki. Jadi royal di sini bukan berarti kita harus mengeluarkan uang atau mentraktir orang. Mungkin itu menjadi salah satu bagian dari royal itu sendiri, tetapi bukan hanya semata itu. Ada begitu banyak hal yang dapat kita berikan kepada orang lain terlepas dari uang. Itu perlu dipahami. Jadilah orang yang royal. Kemudian cara yang kedua yang dapat kita lakukan agar memiliki banyak teman yaitu adalah kelola emosi. Kadangkala emosi diri kita itu sangat menentukan bagaimana keakraban kita dengan orang lain. Nah, ketika emosi kita buruk, kita akan mudah konflik dengan orang lain karena sedikit-sedikit kita akan baperan atau tersinggung dengan orang lain. Nah, orang sangat tidak suka berhubungan atau berkoneksi atau berteman dengan seseorang yang mudah tersinggung karena itu adalah sesuatu hal yang tidak sehat. Sedikit-sedikit tersinggung. Nah, jadi kelola emosi. Bagaimana kita bisa memahami orang lain dari sudut pandang mereka. Kemudian mengelola emosi ini termasuk juga bagaimana kita bersimpati dengan orang, bagaimana kita merasakan kondisi orang lain, bagaimana bisa memahami orang lain. Sehingga ketika kita mampu mengelola emosi atau pengendalian emosi yang baik, hal tersebutlah yang akan menciptakan kehangatan, keharmonisan dan keakraban ketika kita berhubungan dengan orang lain. Itulah yang akan membuat orang merasa nyaman ketika berinteraksi dengan kita. Nah, ketika orang lain itu merasa nyaman berinteraksi dengan kita, itulah yang membuat kita bisa memiliki banyak teman. Kemudian cara yang ketiga atau prinsip ketiga yang harus kita terapkan ketika kita ingin mempunyai banyak teman yaitu adalah masuklah pada komunitas yang tepat. Nah, kekeliruan kita pada sebuah komunitas, ibaratnya kita asal gabung. Nah, itu sangat berdampak atau berpengaruh buruk terhadap pribadi kita. Nah, ketika kita ingin masuk pada sebuah komunitas, kita harus tahu apa tujuan komunitas tersebut. Apakah relate atau sesuai dengan diri kita? Misalnya kita adalah seorang guru. Nah, tidak mungkin kan kita masuk pada sebuah relasi yang namanya petinju dan sebagainya. Jadi kalaupun harus masuk ke sana harus cari benang merahnya ya. Untuk apa? Jadi tujuan dari kita harus menyesuaikan tujuan sebuah komunitas tersebut dengan tujuan kita bergabung pada komunitas yang bersangkutan. Nah, jadi jangan sampai kita hanya membuang waktu
membuang energi, membuang uang, bergabung pada sebuah komunitas yang sebenarnya itu tidak relate atau tidak tepat dengan diri kita. Nah, jadi pastikan sesuaikan tujuan kita atau latar belakang diri kita dengan komunitas yang kita masuki. Masuklah pada komunitas yang tepat agar apa? Agar kita bisa berkembang di komunitas yang bersangkutan. Ketika kita salah masuk pada sebuah komunitas, nah bukannya kita bisa berkembang, alih-alih kita justru akan terdowngrade, akan semakin terpuruk. Itu penting untuk diperhatikan. Nah, mungkin itu pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat.